Kemegahan sebuah gunung selalu mengundang hati para petualang dan para pecinta alam. Ada yang merasa tertantang untuk menjelajah gunung itu, ada pula yang ingin menikmati perjalanan serta pemandangan dari puncak. Ada banyak insiden-insiden terkait pegunungan di dunia. Salah satu kisah yang masih menjadi misteri dari pendakian gunung adalah peristiwa SOS di Jepang pada tahun 1989. Kasus bermula ketika dua orang Jepang menghilang di Gunung Asahidake, Hokkaido. Berdasarkan laporan The Smart Local, awalnya ada dua pendaki gunung yang hilang di Gunung Asahidake, Hokkaido. Aparat berhasil menjemput dua orang itu, setelah melihat dua tanda SOS yang dibuat dari ranting-ranting. Tanda itu berukuran 4,8 meter kali 3 meter, sehingga dapat dengan mudah dilihat dari udara. Awalnya, dua orang tersebut berhasil diselamatkan tanpa ada satupun yang nampaknya menjadi korban jiwa. Akan tetapi, semua berubah ketika pihak kepolisian yang tergabung dalam regu penyelamatan berkata bahwa kedua pendaki tersebut melakukan penempatan yang baik dalam membuat sinyal SOS, sehingga mudah teridentifikasi. Dua orang pendaki tersebut kebingungan dan berkata kepada regu penyelamat jika mereka berdua tidak mengerti apa yang kelompok penyelamat katakan. Sontak hal ini membuat seluruh kru penyelamat terkejut bukan main. Dan mereka lantas kembali terbang ke lokasi di mana SOS tersebut ditemukan. Bahkan, kedua pendaki yang ikut itu pun terkejut, bahwa bukan merekalah yang membuat sinyal tersebut. Dari sinilah, semua menjadi jelas bahwa dua orang tersebut bukanlah satu-satunya yang ada di gunung tersebut. Tanda SOS tersebut dibuat oleh pendaki lain yang juga menghilang di pegunungan itu. Dua pendaki yang berhasil diselamatkan tersebut pun dikatakan beruntung bahwa mereka tidak berada terlalu jauh dari lokasi sinyal SOS tersebut dibuat. Dan karena hari sudah mulai gelap, regu penyelamat terpaksa kembali ke kantor mereka, dan baru bisa melakukan operasi penyelamatan untuk keesokan harinya. Pada hari berikutnya, tanggal 25 Juli tahun 1989, pencarian pun dilakukan dan kelompok penyelamat melakukan penyisiran lokasi sekitar tanda SOS itu berada dengan lebih seksama. Hasilnya, terjadilah hal yang mengejutkan. Ditemukan seorang jenazah yang sudah menjadi tulang belulang dan turut ditemukan juga tas milik pendaki yang meninggal tersebut. Aparat mencoba menginvestigasi identitas orang tersebut. Di tasnya, ditemukan kaset yang berisi musik anime, serta diduga berisi suara pendaki tersebut. Suara di kaset itu masih beredar di internet dan terdengar seorang laki-laki berteriak-teriak. SOS, tolong aku di jurang, aku tak bisa bergerak, tolong angkat aku di sini. Berdasarkan laporan Upnews pada tahun 1989, Iwamura masih berusia 20 tahunan ketika dinyatakan menghilang. Orang tuanya melaporkan ke polisi setelah Iwamura tidak kerja selama seminggu, namun polisi tidak menemukannya. Orang tua Iwamura tidak bisa mengkonfirmasi bahwa suara itu merupakan putra mereka, tetapi mereka menyebut barang-barangnya memang membuktikan itu punya Iwamura. KTP Iwamura juga ada di lokasi tas itu ditemukan. Selain itu, golongan darah Iwamura dan jasad yang ditemukan itu juga sama-sama tipe A. Sesuai dengan datanya, sempat ada spekulasi bahwa tulang-tulang tersebut adalah milik perempuan, tetapi pada 1991 media Asahi Shimbun melaporkan bahwa jasad itu memang laki-laki. Meski demikian, polisi Jepang tidak menyimpulkan bahwa Iwamura adalah pembuat tanda SOS tersebut. Alhasil, hingga kini pembuat tanda SOS itu masih misterius, penyebab kematian Iwamura juga masih belum disimpulkan, sehingga kasus ini masuk kategori cold case, yakni kasus lama yang belum dapat terpecahkan.